Saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara talkshow berbagi praktek baik yang akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok keluargaan, yaitu saya sendiri perkenalkan moderator Mas Rita Sari, penyaji ada Ibu Mary Fitri Susanti, kemudian penyaji yang berikutnya ada Ibu Septi Helena, dan notulen ada Ibu Rahmadita. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator yang telah membersamai di acara talkshow ini. Marilah sebelum memulai acara kita berdoa dulu sebentar, menundukkan kepala, berdoa selesai. Baiklah, langsung saja acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mary Fitri Susanti dan Ibu Septi Helena. Kepada Ibu Mary Fitri Susanti kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Izin Bapak Ibu fasilitator menyampaikan praktik baik yang berjudul merefleksi pengalaman mengajar. Di sini kami akan menyampaikan tujuan merefleksi dan pengalaman belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ketiga, mengembangkan keterampilan profesional. Yang keempat, mendorong inovasi. Yang kelima, meningkatkan hubungan dengan siswa. Bagaimana kita ketahui di dalam menjalankan pembelajaran setiap hari, kita hendaknya selalu merefleksi kegiatan anak kita, mulai dari awal, kegiatan inti, dan akhir dari pembelajaran. Secara umum, refleksi itu adalah untuk mengukur keberhasilan murid di dalam menyelesaikan tugas yang kita berikan. Di awal itu penting kita untuk merefleksi anak kita, untuk memantau pengalaman anak yang didapatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga di proses pembelajaran, kita bisa melihat anak kita apakah sudah mampu belum melaksanakan kegiatan, atau tugas bisa diselesaikan dengan baik, atau masih kesulitan di dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, kalau di akhir di akhir pembelajaran merefleksi anak itu, kita lihat di akhirnya apakah anak bisa menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan dan tanpa kesulitan di dalam menyelesaikan tugasnya. Materi dari refleksi itu adalah proses Selanjutnya, materi refleksi adalah proses berpikir kritis tentang pengalaman belajar untuk memahami pembelajaran yang telah dipelajari, bagaimana proses belajar tadi, dan apa yang perlu diperbaiki. Seperti kita ketahui, di dalam kelas banyak sekali kendala-kendala terkadang kita menghadapi anak-anak kita dalam proses belajar. Itu sangat penting untuk kita refleksi, untuk perbaikan ke depannya, apa saja yang perlu kita pertahankan dan apa saja teknik yang perlu kita kembangkan.
Selanjutnya ada langkah-langkah di dalam refleksi, yaitu yang pertama mengidentifikasi pengalaman belajar. Di dalam pengalaman belajar kita perlu mengidentifikasikan, karena anak kadang-kadang ada yang tidak ikut terlibat di dalam pelajaran atau kurang berpartisipasi aktif. Itu kita perlu refleksi. Kenapa? Apakah pembelajaran yang kita sampaikan itu kurang menarik, atau medianya kurang menarik, atau memang membosankan untuk anak. Jadi kita perlu identifikasi dengan merefleksi kegiatan yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya menganalisis pengalaman belajar. Setelah pembelajaran, anak perlu ditanya kembali pengalaman apa yang dapat dia peroleh setelah pembelajaran dilakukan. Itu penting sekali untuk kita merefleksi apakah pembelajaran kita ini sudah tepat sasaran dengan pembelajaran mendalam seperti bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Selanjutnya mengevaluasi pembelajaran, yaitu menganalisis atau mengidentifikasi kembali hasil belajar anak untuk dapat melakukan perbaikan ke depannya dan mengembangkan strategi yang tepat untuk kebutuhan anak, tentunya dengan minat anak-anak kita sesuai kebutuhannya. Lanjut, mengembangkan rencana untuk perbaikan. Rencana perbaikan perlu dilakukan karena di dalam refleksi kita tentu sudah tahu kekurangan kita dan kelebihan kita di dalam proses pembelajaran. Apakah ada keberhasilan ataukah apakah kelemahan kita, itu perlu direfleksi untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan pemateri yang kedua. Saya kembalikan ke moderator. Itulah dia tadi paparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Mary. Kemudian dilanjutkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Seksi Erlena. Kepada Ibu Seksi Erlena dipersilakan. Izin Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan kami tadi, Bu Mary, bahwasanya untuk merefleksi itu kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama ini tadi mengidentifikasi pengalaman belajar. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita harus merefleksi dulu keadaan anak. Apakah anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Terus lingkungannya, apakah sudah nyaman anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran? Mengidentifikasi pengalaman belajar berarti merefleksi dan menganalisis semua aspek tugas dan interaksi selama menjadi pendidik untuk mengembangkan diri, meliputi perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas. Di situ kita harus merefleksi terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya kita akan menganalisis pengalaman belajar. Selama anak belajar, kita dapat mengamati anak-anak dalam melakukan kegiatan. Di mana waktu kita kemarin, saya sebagai guru model mengangkat topik yaitu udara, dengan subtopiknya manfaat dari udara. Setelah melakukan komunikasi kepada anak-anak bahwa banyak sekali manfaat dari udara, yaitu untuk bernapas, untuk mengeringkan pakaian, untuk menyegarkan, dan selain itu juga bermanfaat untuk mengembangkan balon. Di situ kita berikan kepada anak-anak benda-benda konkret melalui gambar, benda-benda yang di dalamnya membutuhkan udara. Nah, di sini kita salah satunya balon. Anak-anak sendiri tidak mengerti kalau balon itu bisa mengembang melalui percobaan yang ibu guru lakukan. Taunya anak-anak itu dipompa atau ditiup dengan mulut.
Di sini kita akan lakukan percobaan di mana bahan-bahannya ada botol bekas, air cuka, soda, dan balon. Nah, di sini pertama kita masukkan dulu cuka ke dalam botol. Sambil melakukan kegiatan ini, anak-anak guru aja untuk bernyanyi. Bersama-sama ya ayah, Bapak Ibu sekalian, kita nyanyi balonku yuk. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sabar saja. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, melalui lagu ini, di situ juga kita bisa tanamkan kesadaran kepada anak-anak. Katanya ada yang protes, Bu Guru, kenapa lagunya diganti? Di situ kita juga melakukan pasti anak sadar kenapa lagunya diganti. Kalau balonnya pecah, hatiku sangat kacau. Di situ kita berikan pengertian kepada anak-anak, ya. Meskipun balonnya pecah 1, kan masih ada 4. Kita harus tetap sabar, masih tersisa. Nah, balonnya tadi kita isi dengan soda. Nanti balonnya akan mengembang. Semakin banyak soda yang digunakan, semakin besar balon akan mengembang. Nah, di sini anak-anak sangat bahagia dengan melakukan permainan percobaan seperti ini. Nah, yang dapat saya refleksi ketika melakukan kegiatan ini, ternyata sama halnya seperti yang dicontohkan oleh rekan kami tadi, bahwasanya anak sangat gembira, hanya saja direfleksi guru. Di situ seharusnya karena kami anak TK, untuk memasukkan balon soda ke dalam balon itu sangat rumit, ya. Tapi meskipun dibantu dengan corong, jadi di situ guru merefleksi seharusnya anak-anak dibantu untuk memasukkan aja. Ibu guru sudah menyiapkan untuk memasukkan soda ke dalam botol. Nanti anak-anak tinggal memasukkannya aja ke dalam, menyambungkan ke dalam botolnya, balon ke dalam botolnya. Nah, itu refleksi dari pengalaman belajarnya, analisis. Nah, mesti di akhir dari kegiatan kita melakukan refleksi kepada anak, apakah perasaan anak hari ini. Di samping ini tadi bukan ini aja yang kegiatannya, ada anak-anak belajar mewarnai dan menulis nama warna balon. Sambil itu tadi anak-anak juga menghitung banyak balon yang mengembang. Percobaan ini ada yang berhasil mengembang, ada juga yang tidak berhasil mengembangnya. Jadi di situ kita ajak anak-anak untuk belajar berhitung, belajar mengenal warna. Nah, di sini kita menggunakan alat berupa asesmen, yaitu observasi, data slash, portofolio, dan hasil karya. Mungkin itu aja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah dia tadi paparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Septi Helena. Kemudian di sini kami buka sesi pertanyaan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh pengaji. Kami persilakan dibatasi dengan 2 pertanyaan dahulu. Silakan Pak Sirwanto.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat inspiratif dari narasumber tadi. Dari penjelasan tadi, kami mendapatkan banyak wawasan baru bagaimana pentingnya melakukan refleksi dalam pembelajaran di kelas, baik oleh guru maupun peserta didik. Yang ingin kami tanyakan, menurut kelompok kewargaan, seberapa penting melakukan refleksi dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih kepada Pak Sirmanto yang telah memberikan pertanyaan. Kemudian satu lagi, silakan Ibu Erna. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mencoba bertanya kepada kelompok kewargaan. Pertanyaannya adalah, apakah bentuk perubahan nyata yang Anda lihat dari guru atau siswa dalam praktek yang Anda lakukan tadi? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Kemudian silakan kepada pemateri Ibu Mary untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sirmanto. Kepada Ibu Mary, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Zirma atas pertanyaan yang bagusnya. Seberapa pentingkah kita merefleksi kegiatan kita? Seberapa pentingnya? Seberapa pentingnya menyelesaikan refleksi di dalam pembelajaran di kelas, Pak? Sangat penting. Setiap kita melakukan pembelajaran, kita perlu merefleksi. Karena kenapa? Kita tahu kelemahan dan kekurangan kita dalam menyampaikan pembelajaran. Contohnya kita lihat dari asesmen, atau setelah kita memberikan pembelajaran kepada anak, kan kita ada hasilnya. Kalau kami di TK itu ada portofolionya, ada hasil karyanya. Di situ kita bisa melihat, kalau di akhir sumatif itu namanya apa ya? Nah, kita bisa melihat apakah anak ini sudah mampu atau belum terhadap pembelajaran atau materi yang telah kita sampaikan. Selanjutnya, kalau di proses itu apakah anak bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya ataukah belum terlihat. Kalau di awal kita merefleksi dulu pengalaman anak yang didapatnya sebelumnya atau kehidupannya sehari-hari. Itu biasanya kita persepsi dulu pengalaman yang telah didapat anak dengan pengetahuan yang sebelumnya dan saat kita melakukan pembelajaran. Sangat penting sekali, Pak. Selain itu, untuk menemukan kekurangan dan kelebihan kita di dalam pembelajaran. Apabila ada kekurangan, kita perlu perbaikan, dan apabila ada keberhasilan tetap akan kita pertahankan. Hanya itu. Apakah kembali ke moderator? Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Petri. Bagaimana dengan Pak Sirmanto? Apakah jawabannya sudah oke, pas? Kemudian pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Erna tadi akan dijawab oleh penyaji kita, Ibu Septi Helena. Kami persilakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Apakah ada perubahan anak setelah melakukan refleksi? Prakteknya tadi. Ya. Karena satu FPP itu tidak dapat kita lakukan satu kali refleksi. Jadi kita akan melakukan berulang-ulang kali refleksi. Kemarin yang di on 1 itu tadi kendalanya anak susah memasukkan soda ke dalam balon. Setelah dianalisis, direfleksi, ternyata
dengan disuruh anak sendiri memakan waktu yang lama. Jadi kita berikan contoh, salah satunya selanjutnya anak-anak tinggal membantu ibu guru memasukkan air cuka ke dalam botol dan memasukkan balon ke botol, sedangkan cuka sudah dipersiapkan dengan bu guru. Perubahannya, semua anak alhamdulillah meskipun masih ada 1-2 yang masih kesusahan untuk memasukkan balon ke dalam botol sudah bisa, dan mereka pun masih sangat antusias bermain balon. Di situ kita lakukan teknik-teknik yang bermacam-macam lagi. Di sini bu guru mengajak anak-anak untuk mengelompokkan balon beserta warnanya. Mungkin itu aja. Mari ke moderator. Ya, itulah jawaban dari Ibu Sekti Helena. Bagaimana Ibu Erna? Apakah ya sudah pas? Mungkin Bapak Ibu guru hebat, itu saja yang dapat dipertanyakan untuk 2 soal saja ya. Sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ibu Remarita. Baiklah, dari materi yang kita bahas dan pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta, yaitu dapat kita simpulkan hasil refleksi yang dilakukan, yaitu kita mulai dari proses pembelajaran, mulai dari awal, akhir, pertengahan hingga akhir perlu dilakukan proses refleksi untuk menentukan perbaikan atau apa yang kita perlu perhatikan selanjutnya. Itu dari saja dari saya. Saya kembalikan kepada. Mungkin itu saja talkshow kita hari ini. Mungkin di lain waktu dan kesempatan, berhubung waktunya habis, kami dari kelompok kewargaan mohon undur diri. Tapi sebelumnya saya beri kenalan, saya memberikan sebuah pantun terlebih dahulu. Rumah mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah itu. Kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan.